Pemirsa, usulan Kementerian Agama untuk menaikkan biaya haji didasari untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Namun menjadi diskusi ketika besaran kenaikan dianggap terlalu besar. Malam ini kami coba dalami kembali usulan kenaikan ini dengan terlebih dahulu rekan Anggi Hasibuan akan memaparkan data berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Anggi, silakan. Baik, terima kasih Fitri. Jika seandainya angka yang diusulkan Kemenak ini disetujui, ini berarti angka total biaya haji adalah 98,8 juta sekian. Nah, angka ini ternyata masih lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan haji di negara-negara tetangga. Kita review sedikit pemirsa untuk mengenai angka usulan dari Kemenak ya. Oke, yang pertama adalah pemirsa, kita review kembali bahwa yang terjadi di 2022 ini angkanya adalah 39,9 juta ya pemirsa. Jadi di tahun ini usulannya adalah 69 juta. Berarti ini 70% dari BPIH. Nah, 30%-nya barulah ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar 29,7 juta. Ini yang diusulkan, begitu. Nah, komponennya apa saja? Bahwa kemarin sudah ada rinciannya, ada penerbangan di angka 33 juta, ada akomodasi Mekahnya di 18,7 juta, lalu ada akomodasi Madinah di 5,6 juta, biaya hidupnya di 4 juta, kemudian visa diperkirakan di 1,2 dan paket layanan masyair itu di 5,5 juta. Ini yang kemarin diusulkan oleh Kemenak, pemirsa. Nah, di Malaysia untuk biaya haji per jamaah ini agak sedikit berbeda. Kita akan lanjut untuk slide keduanya, pemirsa. Oke, ini datanya. Jadi biaya haji yang diusulkan melonjak di Indonesia, kalau misal kita bandingkan dengan Malaysia, bahwa untuk Malaysia itu harganya adalah di 28.000 ringgit, ini sekitar 100 juta atau lebih tepatnya 100,6 juta. Nah, ada dua harga sebenarnya pemirsa. Ada golongan B40 itu di harga 10.000,9 ringgit, kemudian di golongan non B ini di 12.000 ringgit. Jadi kalau kita dengan kurs 3.515 maka biayanya ada 38 juta. Kemudian untuk golongan non B40 itu 45,6 juta. Ini berarti sudah termasuk untuk seperti Indonesia juga, penerbangan, transportasi, akomodasi di Mekah dan Madinah, makan dan biaya ke pemerintah Arab Saudi. Nah, B40 atau bottom 40 ini adalah penduduk dengan pendapatan 40% terbawah dan kategorinya bukan B40 untuk selebihnya. Jadi subsidi biaya haji di Malaysia diberikan lewat lembaga pengelolaan dana haji milik pemerintah, tapi ini hanya diberikan kepada warga yang pertama kali untuk berhaji. Untuk yang misalnya berangkat haji untuk kedua kalinya, ini akan dikenakan penuh biayanya tanpa ada potongan subsidi. Nah, jika kita melihat data di sini, berarti ongkos haji di Malaysia sedikit lebih besar, tapi jumlah langsung yang dibayarkan jemaah Malaysia ini jauh lebih kecil dari kita karena subsidi besar dari pemerintah yang mencapai 55%. Untuk tahun ini, prediksinya kenaikan biaya haji di Malaysia adalah ada perubahan juga pemirsa, bahwa usulannya atau prediksinya adalah di 31.000 ringgit Malaysia atau dikonversikan menjadi 108,9 juta rupiah. Kuota mereka adalah 31.600, yang sudah mendaftar atau menunggu adalah 3,8 juta orang, masa tunggunya 150 tahun pemirsa. Jadi Indonesia kemarin ada misalnya rekornya adalah 43 tahun, di Malaysia ini bisa sampai di 150 tahun karena itu tadi kuotanya sedikit, kemudian juga sudah daftar besar sekali. Nah, satu hal lagi, Malaysia juga memberlakukan aturan ketat sekali pemirsa untuk calon jemaah haji. Ini yang menyebabkan juga mereka akhirnya harus menunggu lama sekali. Selain karena kuota terbatas, lamanya waktu tunggu di Malaysia juga karena aturan ketat soal kesehatan. Obesitas atau kegemukan juga menjadi salah satu syarat yang pantang dilanggar. Selain itu, calon jemaah yang memiliki penyakit bawaan seperti kencing manis, darah tinggi, dan lainnya juga dilarang berangkat. Nah, jadi prinsip mereka adalah kalau ibadah jemaah harus sehat, sehingga urusan ibadah juga tidak mudah, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang jalan lambat. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, sangat sedikit sekali jemaah mereka yang sakit di Saudi. Kemudian perbedaan lainnya, jemaah Indonesia ini mendapatkan program Arba'in, yaitu sholat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah.
Kalau di Malaysia, program ini sudah dihapuskan dengan alasan sunnah dan untuk efisiensi waktu. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah ada Malaysia, ini Malaysia, kemudian kita pindah ke Brunei, pemirsa. Jadi Brunei Darussalam, mungkin ini untuk Brunei sistemnya juga tidak jauh berbeda dari negara-negara yang ikut mengirimkan warganya untuk berhaji. Bahwa untuk kuota tahun ini mereka mendapatkan 1.000 orang dan angka untuk biayanya adalah di 176 juta rupiah jika kita konversikan. Berbeda ya, mereka lebih mahal. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Nah, ini dia. Ini adalah sekali lagi biaya haji yang diusulkan melonjak. Jadi kita akan melihat datanya bahwa ini di tahun sebelumnya, di 2022, kalau misalnya kita presentasikan berarti yang ditanggung dana nilai manfaat itu di 58,4 juta. Berarti subsidinya itu di angka 59,5%. Lalu yang ditanggung dari jemaah adalah 39,9 juta atau sekitar 40%. Jadi totalnya untuk tahun kemarin harganya atau biaya ongkosnya adalah 98,3 juta. Tapi sekali lagi yang dibayar oleh jemaah ada 39,9. Berbeda di tahun ini usulannya adalah, ini kita review kembali ya pemirsa ya, bahwa dibalik. Jadi yang ditanggung iuran jemaah itu 69,2 juta. Ini berbeda sekali angkanya dari yang 39, inilah yang banyak sekali dikomplain begitu ya. Jadi jemaah membayar 70%, kemudian 30%-nya baru ditanggung nilai manfaat 29,7 juta sehingga totalnya adalah 98,9 juta. Sebenarnya dari harga ini tidak terlalu berbeda ya pemirsa, tapi yang berbeda adalah siapa tanggung siapa begitu. Jadi di tahun 2023 yang diusulkan bahwa lebih banyak jemaah yang akan menanggung biayanya, begitu. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi meskipun ada istilah biaya haji disubsidi pemerintah, ini tidak berarti subsidi ibadah haji dibayarkan pakai duit APBN misalnya. Namun nilai subsidi ini diambil dari hasil investasi pengelolaan dana haji yang mencapai lebih dari 143 triliun rupiah. Contoh nih, misalnya calon jemaah yang masih daftar atau dalam daftar tunggu melalui dana yang disimpankan mereka, ini berarti secara tidak langsung ikut membiayai biaya haji dari jemaah yang berangkat duluan. Sehingga menurut pemerintah, kalau subsidi ke BPIH ini terlalu besar, ini menjadi tidak sehat. Itu alasannya kenapa diusulkan ada perubahan harga seperti itu. Baik, alasannya juga pemirsa, ini adalah pernyataan dari Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, jika komposisi BPIH 41% dan 59%-nya ini dipertahankan, diperkirakan nilai manfaatnya habis pada 2027. Jadi jemaah 2028 harus bayar full 100%. Padahal mereka juga berhak atas nilai manfaat simpanan setoran awalnya yang sudah lebih dari 10 tahun. Jadi itu alasannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah faktor-faktor kenaikan biaya haji. Ada penyebab kenapa menjadi naik begitu ongkos untuk naik haji, inflasi komponen-komponen BPIH, kemudian kurs dolar ini juga berpengaruh pemirsa. Lalu adalah tambahan biaya masyair. Nah, ini dia poinnya. Ini yang menjadi concern juga untuk negara-negara yang mengirimkan warganya ke Saudi adalah soal biaya masyair ini sendiri. Biaya masyair adalah biaya untuk proses ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan juga Musdalifah selama 4 hari. Nah, ini ditetapkan sepenuhnya oleh Saudi sebagai penyelenggara. Biaya ini termasuk misalnya tenda, kemudian kamar mandi, sampai kasur bagi jemaah haji yang beribadah di Armuzna. Ini semua ditanggung oleh Saudi. Jadi mereka mengecaslah ke negara-negara yang mengirimkan warganya ke Saudi. Nah, untuk tahun lalu, pemerintah harus menanggung beban lebih besar yang naik 2 kali lipat untuk biaya masyair. Dananya kemudian ditambal dari dana BPKH. Inilah yang kemudian di tahun ini juga menjadi masalah juga pemirsa. Nah, sekarang apakah ada rumusan yang bisa dibilang win-win solution agar bisa dirasa lebih adil? Ini yang kita tunggu. Agak berat mungkin bagi jemaah yang akhirnya harus menambah biaya yang nilainya juga tidak sedikit. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa tugas penyelenggara haji juga berat. Memberangkatkan sejumlah orang, kemudian diurusi akomodasi di sana, makannya, transportnya, hingga pulang lagi ke tanah air, ini sudah pasti ada biaya-biayanya. Apakah ada komponen-komponen biaya yang masih bisa dipangkas tanpa mengurangi kualitas pelayanan penyelenggaraan haji? Nanti selengkapnya akan hadir pembahasannya bersama para pakar yang akan dipandu oleh Fitri Megantara. Fitri, saya kembalikan ke Anda. Baik,
Terima kasih Anggi Hasibuan. Pemirsa, ulasan selengkapnya mengenai kenaikan ongkos biaya haji ini akan kami hadirkan sesaat lagi.